Tradisi lisan, khususnya sastra lisan, merupakan bidang garapan yang ada di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sastra lisan ini pun telah mengarungi arus waktu yang cukup panjang. Kemajuan zaman dan era modernisasi pun telah mempengaruhi eksistensinya. Ada yang bertahan, ada pula yang mulai hilang. Sehubungan dengan itu pula, kami di Pusat Pengembangan dan Pelindungan melakukan beragam aktivitas atau upaya untuk melindungi sastra lisan yang hampir hilang itu. Pusat Pengembangan dan Pelindungan tidak akan tinggal diam untuk mengatasi kepunahan sastra lisan yang ada di Indonesia ini. Kami telah melakukan dan akan terus mengupayakan berbagai kegiatan untuk mempertahankan sastra lisan yang menjadi khasanah kekayaan kita, baik melalui konservasi maupun revitalisasi. Jika sastra lisan ini hilang, berarti kita juga kehilangan kekayaan batin dan kekayaan fikir rakyat kita. Siapa lagi yang akan melindunginya dan memeliharanya selain kita, bangsa pemilik sastra lisan itu? Salalami vaki ole mori panti lami vaki go pesu de lami beo Tradisi lisan Penti dari Manggarai. Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Flores. Pulau itu sendiri berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de la Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini diberikan oleh S.M. Cabot untuk menyebut wilayah paling timur dari Kepulauan Flores, dari Pulau Flores. Nama ini resmi dipakai sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, Hendrik Brouwer, dan sudah dipakai selama 4 abad. Melalui sebuah studi yang cukup mendalam oleh Orin Bau, diketahui nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa, yang berarti Pulau Ular. Sejarah masyarakat Flores menunjukkan bahwa pulau ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis. Masing-masing etnis menempati wilayah tertentu, lengkap dengan peranata sosial budaya dan ideologi yang mengikat anggota masyarakatnya secara utuh. Ditinjau dari sudut bahasa dan budaya, etnis di Flores terbagi atas etnis Manggarai, Manggarai Riung, yang meliputi kelompok bahasa Manggarai, Pae, Mbai, Rajong, dan Baen. Kemudian etnis Ngadalio, terdiri dari kelompok bahasa-bahasa Rangga, Maung, etnis Nage, Keo, Palue, Ende, dan Lio. Kemudian etnis Mukang meliputi masyarakat menggunakan bahasa Sika, Krowe, Mukang, dan Muhang. Juga ada etnis Lamaholot yang meliputi kelompok bahasa Lamaholot Barat, Lamaholot Timur, dan Lamaholot Tengah. Etnis Kedang yang terakhir yang terdapat di wilayah Pulau Lembata bagian selatan. Masyarakat Manggarai secara umum hidup dari hasil pertanian dengan sistem persawahan yang canggih yang disebut dengan lingko, yakni areal persawahan yang berbentuk sarang laba-laba. Ketika tanaman padi sudah berbuah dan menghasilkan padi dan beras yang banyak,
Biasanya masyarakat Manggarai akan mengadakan upacara penghormatan atau upacara rasa syukur terhadap hasil pertanian yang melimpah. Mereka menyebut pesta itu dengan penti. Penti merupakan upacara pesta panen padi, yaitu semacam upacara pengucapan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Di masyarakat Manggarai, penti merupakan puncak dari seluruh upacara tradisional dan dilaksanakan dengan sangat meriah. Penyelenggaraan penti biasanya dilakukan di halaman rumah adat yang mereka sebut compang. Compang itu berbentuk satu lingkaran yang mengelilingi atau dikelilingi oleh rumah adat yang mereka sebut dengan niang gendang. Jika kita melihat struktur compang, kita teringat pada struktur areal pertanian atau persawahan masyarakat Manggarai yang disebut lingko tadi, yang menyerupai sarang laba-laba. Di tengah compang itu, kita biasanya ditanam sebatang pohon yang mereka sebut Kuniago Kalo, artinya pohon kehidupan, yakni sejenis tanaman atau pohon dadap. Pada saat pesta penti dilaksanakan, akan diikatkan seekor kerbau yang paling bagus, tanduknya yang paling besar, dan warnanya yang paling hitam mengkilat. Kerbau itu akan dijadikan sebagai persembahan pada puncak upacara penti, di mana dia nanti akan disembelih oleh seseorang yang ditugasi untuk menyembelih kerbau itu sambil menari dan menyanyi. Orang Manggarai memiliki cerita atau kepercayaan mitos kuno mengenai asal-usul leluhurnya, bahwa mereka itu berasal dari laut seberang, yakni keturunan dari orang-orang Bima, Bugis, Minangkabau, dan Melayu Malaka. Mereka juga sudah memiliki tradisi atau sejarah menjalin kontak yang lama dengan bangsa-bangsa asing seperti Cina, India, Turki, Portugis, dan Belanda. Berikut ini adalah contoh teks penti yang biasanya dinyanyikan oleh beberapa laki-laki yang menggambarkan maksud dan tujuan upacara itu dilaksanakan. Mori penting lami weki. Artinya, Tuhan, sekarang kami berpenti.
Yo le mori penti, lami weki go peso lami, beo gea, yo le. Tuhan, sekarang kami berpenti dan berpeso. Lelot ge sandale, lihatlah kita sanda, nyanyi dan menari. Belak sandale, generasi muda bersandar. Alek no ngotena gitu dena sandali bila sandali bila usah lingkuli bila ya wisandali masih ruli Rinca tiban mayere sandalia bila sandalia bila usah lele bilai wisandali lele bilai wisandali masih ruli Sebagai masyarakat agrikultur, Indonesia memiliki budaya-budaya dari masyarakat pertanian yang sangat kaya. Salah satu contoh adalah yang sudah kita sampaikan tadi, penti, yaitu pesta untuk mengucapkan rasa syukur kepada keberlimpahan pangan yang sudah diperoleh oleh masyarakat di Manggarai. Teks-teks di dalam penti yang mengandung nilai sastra yang tinggi menjadi objek yang penting bagi para peneliti di Badan Bahasa, khususnya di bagian konservasi tradisi lisan, untuk meneliti dan menelaah isi dan kandungan nilai-nilai yang termuat di dalam teks sastra dalam tradisi penti di Manggarai. Oleh sebab itu, Badan Bahasa merasa perlu untuk mendokumentasikan, meneliti, mengembangkan, dan melindungi tradisi lisan penti dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini. Orang Manggarai sangat menghargai apa yang sudah diberikan oleh alam kepada mereka. Itu terlihat di dalam upacara penti, bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagu yang menyampaikan atau mengungkapkan rasa syukur kepada keberlimpahan pangan, terutama sawah padi yang sudah memberi mereka kehidupan. Itulah makna yang tersirat di dalam tradisi lisan penti yang disampaikan oleh masyarakat Manggarai ketika mereka menyukuri pemberian yang diberikan oleh alam, oleh Sang Pencipta untuk menghidupi masyarakat mereka.
O lima sandal lima lima ya neka goro bongkok neka lako ngandu lima ya sandal lima bela lima sandal lima molanggolo lima sandal lima lima ya neka langgar wancang neka larong rii lima sandal lima bela lima sandal lima molanggolo lima sandal lima lima ya lima sandal lima jangan digoyang diterpa angin kencang jalan tetap jangan digeser tiang utama lima ya sandal lima molanggolo jangan jarak terbuka jangan dinding lantai jangan tipis tiris alang-alang dan atap lima ya sandal lima molanggolo lima sandal lima itulah tadi satu petikan dari teks sandal lima, yakni puisi yang dinyanyikan ketika masyarakat Manggarai mendirikan atau melakukan upacara pendirian rumah adat baru yang mereka sebut upacara Roko Molas Poco. Pada saat sandal lima dinyanyikan, para lelaki yang terdiri dari tua-tua adat dan masyarakat Manggarai yang memiliki hubungan dengan rumah adat yang didirikan, biasanya terdiri dari 4 klan dalam satu rumah adat. Mereka akan menyanyi, menari, dan memainkan musik yang terdiri dari gendang dan gong yang ditabuh, kemudian menari berkeliling di dalam rumah adat membentuk satu lingkaran yang bermakna bahwa dengan bersatu mereka teguh, mereka bersama-sama bergotong royong yang memberikan semangat kebersamaan dalam masyarakat tradisi di Manggarai ketika membangun sebuah rumah adat. Makna penting dari rumah adat atau upacara Roko Molas Poco yakni rumah adat melambangkan ikatan kebersamaan, melambangkan semangat gotong royong masyarakat tradisi yang komunal yang mementingkan kebersamaan dan persatuan. Dengan hidup bersama, mereka menjadi lebih harmoni di dalam alam dan masyarakatnya. Dan itulah yang dinyanyikan di dalam tradisi lisan yang disebut sandal lima oleh orang Manggarai dari Nusa Tenggara Timur.
Seperti kekayaan tradisi lisan di berbagai daerah di Indonesia, Sandalima juga menjadi penting bagi Badan Bahasa yang memiliki kepedulian terhadap kekayaan tradisi lisan Indonesia yang sangat kaya dan sangat beragam. Teks-teks nyanyian yang disampaikan di dalam Sandalima merupakan kekayaan sastra daerah atau tradisi lisan yang menggambarkan penghargaan, kebersamaan, dan komunalitas dalam suatu masyarakat lisan yang dinyanyikan pada saat mereka mendirikan rumah adat. Jadi intinya semangat gotong royong, kekeluargaan menjadi penting yang diekspresikan di dalam nyanyian Sandalima, dan juga memberikan satu semangat rasa syukur kepada Tuhan bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tradisi melalui pendirian rumah adat atau Roko Molas Poco. Sandalima dinyanyikan ketika mereka mendirikan rumah adat yang disebut Niang Gendang, dan upacara mendirikan rumah adat itu sendiri disebut dengan Roko Molas Poco. Nah, itulah pentingnya Badan Bahasa meneliti atau melindungi tradisi lisan Sandalima, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur masyarakat lisan yang memperlihatkan kebersamaan, semangat kekeluargaan, dan rasa syukur kepada Tuhan yang masih memberikan mereka kesempatan untuk meneruskan tradisi dan adat istiadat mereka, terutama dalam hal membangun rumah adat atau Niang Gendang. Di dalam sastra ada identitas bangsa. Di dalam sastra ada kekayaan batin rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan akan terus melaksanakan pelindungan terhadap sastra melalui konservasi dan revitalisasi demi menjaga kelangsungan nilai-nilai dan kekayaan batin bangsa kita.